ketemu kembali dengan saya Nevilia Septiva, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada koneksi antar materi modul 3.1. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Ilva ST, pengajar praktik saya Sandy Gusduyansi SPD, dan saya sendiri Nevilia Septiva. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar seperti menghitung, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih dalam kepada anak-anak. Hal ini relevan dalam proses pembelajaran saat ini karena menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai yang berharga. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut? Suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak bagi lingkungan kita. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan yang kita anut, yaitu berpikir berbasis pada hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan harus bersumber dari nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pembelajaran keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi dengan menjadi contoh yang baik dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk mengajarkan siswa untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap keputusan yang mereka buat, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Bagaimana filosofi Ki Hajar? Kedua, kaitan antara filosofi ini dan pengambilan keputusan terletak pada penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari yang membantu memastikan keputusan tidak hanya efektif tetapi juga diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika, benar versus benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, rujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial
dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sisi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan, proses coaching yang akan dilakukan oleh pendamping atau fasilitator benar-benar efektif dalam memberdayakan coachee meningkatkan keterampilan untuk dapat diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan. Mengingat proses yang panjang dan telah melalui berbagai pertimbangan dan pengujian, maka keputusan yang telah diambil akan berjalan dengan efektif dan tidak lagi menyisakan tanya yang tentu menjadi penanda bahwa keputusan itu masih belum final. Apabila masih menyisakan ruang tanya berkaitan dengan keputusan yang telah diambil, maka sesi coaching akan dapat membantu coachee menemukan solusi yang terbaik untuk nantinya dijadikan dasar pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etik. Apalagi dalam KSE juga sudah membahas pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, seseorang akan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab berbekal kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial untuk bisa berelasi dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sangat berpengaruh bagi setiap orang untuk pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik tentu akan mengalami hal-hal yang bersifat dilema etika, terutama saat diharuskan mengambil keputusan yang sulit atau berat untuk diputuskan, mengingat ia dihadapkan pada kejadian yang benar melawan benar bagi diri dan lingkungannya. Dengan bekal nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya, maka ia akan berproses sedemikian rupa untuk bisa memutuskan suatu permasalahan dengan baik. Setiap individu adalah unik dan ia akan mampu menemukan solusi pemecahan yang terbaik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat pastilah didasari nilai dan karakter individu yang bersifat objektif dan tentunya harus bisa melepaskan diri dari belenggu subjektivitas. Sebab, subjektivitas akan dapat mengabaikan beberapa nilai atau prinsip orang lain, maka dapat dipastikan keputusan yang diambil tidak akan membangun suasana yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hanya dengan bekal objektivitas, berdiri di atas semua kepentingan yang akan dapat terwujudkan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi di lingkungan terhadap pengambilan keputusan adalah rendahnya kepedulian dari lingkungan untuk bisa berkontribusi secara positif, minimnya data dan informasi yang dapat berakibat keputusan sulit untuk diambil dan tentu tidak akan representatif, melibatkan banyak pihak, sulit untuk disatukan, melibatkan berbagai kepentingan, sehingga sulitnya untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dengan berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan yang memerdekakan, maka sudah sewajarnya apabila sebagai pendidik akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mampu menjawab kebutuhan murid. Dengan demikian, guru akan mampu menuntun tumbuh kembangnya minat, bakat, dan potensi murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Tugas seorang pemimpin pembelajaran semakin lama semakin berat. Tantangan demi tantangan harus selalu dijawab dengan baik. Keputusan yang diambil akan dapat mempengaruhi masa depan murid-muridnya kelak di kemudian hari. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik harus dapat mengembangkan diri melalui dua langkah seperti di bawah ini. Inspirasi dan teladan, menghadirkan keduanya bagi murid tentu akan banyak tidak mudah bagi seorang guru. Ia akan dihadapkan pada berbagai pilihan dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya yang besar. Namun dengan menghadirkan diri yang penuh dengan inspirasi dan teladan bagi murid, maka proses pembelajaran akan semakin memudahkan dan mencerahkan. Kedua, mengajarkan proses berpikir agar dapat membantu murid dalam setiap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, tentu dalam setiap proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang syarat dengan nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Di samping itu, agar dapat bertumbuh dan berkembang, maka sudah selayaknya apabila prakarsa perubahan serta budaya positif menjadi gerakan dan keyakinan bersama. Tidak lupa dengan bekal pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi serta kompetensi sosial dan emosional, maka murid akan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan yang cerah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu di 5 etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saat mengetahui bahwa kali ini dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 diperkenalkan dengan materi ini adalah sebuah kebahagiaan untuk bisa mengecap bagaimana seorang pemimpin bisa dipotret mengenai pola pikir atau paradigma dalam setiap pengambilan keputusan. Selama ini yang diketahui adalah pengambilan keputusan berlangsung secara alami, banyak pertimbangan, namun tidak seruntut dalam pendidikan guru penggerak ini. Sehingga hal inilah yang membuat saya bangga bisa ikut mempelajari bagaimana seorang pemimpin bisa dilahirkan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pembelajaran pada modul 3.1 sungguh memberikan pengetahuan yang menarik berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tidak disangka bahwa dalam proses pengambilan keputusan ternyata dapat dirunut dan disimak secara detail, tahap demi tahap untuk bisa mengambil keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan. Padahal selama ini dalam setiap pengambilan keputusan yang menjadi dasar pertimbangan adalah acak, tidak berurutan atau tidak memiliki prosedur yang jelas, sehingga kesan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara alamiah, tanpa perlu belajar teori ataupun ilmu yang dapat dirunut maupun dilacak secara tahap demi tahap. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, sebelum mengenal modul 3.1, tugas tambahan sebagai waka kesiswaan seringkali dihadapkan pada beberapa kasus dilema etika yang menuntut pengambilan keputusan yang harus bisa mengakomodasi kepentingan yang lebih besar. Setiap pengambilan keputusan yang menjadi dasar dalam pertimbangan adalah acak, tidak berurutan atau tidak memiliki prosedur yang jelas, sehingga kesan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan secara alamiah tanpa perlu belajar teori ataupun ilmu yang dapat dirunut ataupun dilacak secara tahap demi tahap. Nah, sesudah mengenal modul 3.1, pembelajaran pada modul 3.1 sungguh memberikan pengetahuan yang menarik berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tidak disangka bahwa dalam proses pengambilan keputusan ternyata dapat dirunut dan disimak secara detail, tahap demi tahap untuk bisa mengambil keputusan didasari nilai-nilai kebajikan. Saya dapat melihat bagaimana cara keputusan diambil oleh seorang pemimpin berlandaskan pada 4 paradigma berpikir, 3 prinsip, serta langkah pengujian pengambilan keputusan. Maka keputusan yang diambil pastilah membawa kebaikan bagi semuanya. Oleh karenanya, secara pribadi, bekal yang sangat berharga ini akan dapat saya optimalkan untuk pengambilan keputusan yang dilandasi nilai-nilai kebaikan. Dengan demikian, saya berharap
bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berwawasan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mengenal modul 3.1, tatkala mengalami bagaimana seorang pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan yang menjadi dasar dalam pertimbangan adalah acak, tidak berurutan atau tidak memiliki prosedur yang jelas, sehingga kesan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan secara alamiah tanpa perlu belajar teori ataupun ilmu yang dapat dirunut maupun dilacak secara tahap demi tahap. Sesudah mengenal modul 3.1, proses pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada 4 paradigma berpikir, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan tentu akan dapat memaksimalkan potensi kebaikan dengan meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan, dan tentunya keputusan yang diambil pastilah akan membawa kebaikan bagi semuanya. Tidak mudah memang dalam menerapkan modul 3.1. Butuh jam terbang yang tinggi agar kita semakin terampil dalam penerapannya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting. Sebagai seorang individu, maka pengambilan keputusan yang bertanggung jawab akan dapat menentukan bagaimana peran dan kontribusi sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, maka akan memberikan landasan untuk bisa berdiri di atas semua kepentingan dengan kolaborasi dan sinergi dengan semua warga sekolah. Itulah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, terima kasih. Salam guru penggerak.